Kembali lagi di Ruang Update bareng host yang setengah-setengah dalam menggali informasi. So, jangan berhenti di sini. Silahkan gali di rumah tetangga, dapur tetangga, dan rumput tetangga. Ya, Rod, gimana? tos dulu. Oke. Cheese ya, Dan? Cheese dong. Cheese dulu dong. Oke. Sabi kan ya, cobain. Gila, sabi parah anjir. Ya. Kobar paling tergokil sejampang raya. Oh, Selebel nggak tuh? Slebel. Pokoknya mas sekarang mah edisi Slebel aja. Selebel aja. Gila sih. Rod, ngomongin tadi SCBD. Ini memang momennya saat ini memang saatnya kita ikut viralin. Betul. Ya masa sih orang sekelas siapa? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Ada lagi dari selebriti Indonesia. Mbak Ada Imbong. Mbak Imbong. Selain itu juga gubernur kita dong. Ridwan Ada Kamil. Mereka ikut Jokowi. Serius? Kagak. Mereka semua ikut merapat kan? Ikut merapat ya kali kita Ruang Update. Kagak Betul sekali, merapat. Ci. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya udah, yuk langsung kita viralin di Ruang Update untuk episode kali ini. Benar. Terus ini wardrobe sumpah ini gue gak kuat dengan fashion Citayam ini enggak. Asli Rodi mah teka tempo dah demi Allah gitu teka tempo. Boleh lepas gak? Kembali ke fashion kita yang asli ya, yang normal. Betul. Karena Sayang diri sendiri. benar, karena kita ini sebenarnya cuma mau bawain beritanya aja. Betul. Gak ngikutin trennya. Jadi Bener tidak gak? semua tren harus bisa kita ikuti. Betul, nggak usah gitu. Kalau beritanya iya kita angkat, Betul. tapi kalau Tapi kalau untuk trennya nggak usah, nggak perlu kali ya. Ya, ini nyusahin lagi, aduh. Oke. Kacamata gue gede guys. Aduh, masya Allah, alhamdulillah. Kembali ya, berarti udah normal ya, udah normal Tunggu, jadi host. satu lagi belum. Apa? Oh iya, itu. Lanjut. Kita udah kembali normal ya, berarti Betul. kita siap bawain host sebagai Siap Ruang Update. dengan style kita. Iya, siap dengan stylenya kita, Ruang Anak Desa, Betul. di programnya Ruang Update. Update. Sebelum kita lanjut, halo Bardes, apa kabar nih Bardes di rumah? Baik dong. Baik ya, sehat-sehat ya. Gini kan sekarang emang di tanah air ini lagi rame banget sama Citayam Fashion Week. Oh sumpah, di Siapa sih mana-mana yang bener. nggak tahu dengan arti atau istilah kata selebeu kan? Bener gitu, selebeu JJ bonge gitu kan. Gue sampai Kurma ada nggak? kurma apel anggur ada. Semangka ada nggak? Ada kayaknya ada. maksudnya gue agak kok bisa ya seviral ini gitu. Seviral itu kan. Ini tuh selain dampak dari FYP yang ada di Betul. TikTok. Jadi apapun yang diekspresikan oleh kita ternyata bisa jadi viral. Bisa. Dan gak mandang dari kalangan manapun. Betul. Gitu. Yang gue salut kan bisa nih anak jalanan Se-viral itu kan. ngebuat tokoh masyarakat, Betul. tokoh orang tinggi nih di Indonesia paling tinggi juga ngelirik gitu. Yang paling parahnya lagi, Ci. Apa? Tahu nggak? Nggak. Bukan hanya dari selebritas aja, Oke. tapi juga dari kayak aparatur pemerintahannya juga. Iya, kan tadi gue bilang tokoh Indonesia Iya kan? yang tinggi. Iya gitu. Dan ya yang gue kira juga tokoh penting itu nggak bakalan turun ke jalanan, ikut fashionnya aja. Betul. Ternyata ikut juga. Juga dong. Jadi kayak Sampai Gubernur Jawa Barat juga pada iya ikut Fashion gitu. Week. Jadi makanya kita sekarang harus bahas nih lebih lanjutnya tentang si Citayam Betul. Fashion Week ini. By the way, setahu gue nih ya, Ci ya. Ya, SCBD itu Sudirman, ya. Citayam, Bojonggede, dan Depok. Yuk, Emang sebetulnya arti kata istilah SCBD itu emang betul seperti SCBD itu Betul. bukan. Bukan. Sebenarnya arti kata SCBD itu singkatan dari Sudirman Central Business District. Anjir. Cuma kebetulan yang fenomena Betul. di Citayam Fashion Week itu kebanyakan orangnya remaja-remajanya itu berasal dari Citayam, terus Sudirman, Bojonggede sama Depok. Jadi
gue juga aneh kok bisa secocok itu ya gitu. Jadi makanya dinamakan SCBD, Fashion Week, Citayam gitu Fashion kan. Week. Gila, Tapi gila parah tahu nggak sih, Ci? iya. Ini baru kali ini Ruang Update mengangkat tema Fashion Week, dan jujur gue juga baru kali ini tahu arti dari SCBD yang sebenarnya. Iya, Gila nggak tuh Ruang Update? Keren Gila banget, ya. anjir. Mungkin Mengangkat fenomena-fenomena yang lagi viral. Gitu. ya, dan gue juga yakin nih pasti banyak orang yang gue juga yakin nih kalau misalkan lo doang yang baru tahu ternyata SCBD itu artinya adalah Ada. berarti baru tahu juga yang lainnya gitu. Mereka ngiranya oh SCBD. Dan gue yakin bukan hanya gue aja Iya. yang tidak tahu arti SCBD yang sebenarnya. Betul. Mungkin teman-teman Bardes juga. Nah, sekarang kita langsung Ya. aja bahas lebih lanjut tentang Citayam Fashion Week itu. Betul. Oh, ternyata remaja-remaja yang di jalanan bisa loh mengekspresikan dirinya. Ya, jadi kesannya tuh nggak selalu mereka nongkrong-nongkrong kayak gitu kan. Nah, jadi itu Citayam Fashion Week itu sekarang fenomenanya kan mereka melakukan fashion atau catwalk di jalanan di Zebra Cross Di gitu. Zebra Cross. Dan sekarang udah banyak banget diikutin oleh banyak kalangan. Nah, Rod, dari fenomena yang sedang terjadi muncullah ibaratnya apa tadi selebriti yang lahir dari Citayam Fashion Week. Yaitu yang paling populer sekarang kan 4 itu kan. Ada Yang pertama si JJ Roy, JJ dan Roy, Yang pencipta Selebeu kan? Yang ya. tadi lo ekspresikan tadi lo Iya, yang Selebeu, ya benar. pas minum. Pas minum Selebeu, Selebeu gitu. gitu kan. Dan itu awal mulanya bukan dari Citayam Fashion Week juga, tapi yang dari video TikToknya. Oh, Jadi dari mulai iya. video TikTok orang-orang mulai ngewawancarain, dia udah pakai gaya Selebeu gitu. Tapi baru terkenal boomingnya pas Citayam Fashion Citayam Week. Fashion Week. Terus ada juga si Bonge dan Kurma. Kurma. Iya. Maksudnya kurma apa sih maksudnya? Kurma itulah buat kita batalin buka puasa. Kirain bapak gue. Kirain sih bapak gue. Oh, bapak gue Komar bukan Kurma. Gue nggak tahu bapak lo siapa, makanya suka ngeresponnya. Briefing dulu dong, Rod. dia yang ngejok, dia yang jawab. Itulah, pokoknya banyak lah ya. Ternyata gak nyangka juga ternyata kalau jadi mulai banyak artis-artis yang selebriti gitu. Manggilnya berarti selebriti dari Citayam Fashion Week yang sekarang udah ikut sama artis-artis. Nah, jadi fenomena Citayam Fashion Week ini ya membawa banyak konflik sebenarnya, Rod. Ya kan? Ada beberapa konflik yang terjadi semenjak fenomena ini booming. Nah, konflik yang pertama yang mencuri perhatian itu si Roy ditawarin beasiswa. Oh iya, betul. Ya, Tahu, kan? tahu. Bukan Yang cuma sempat si Roy kan? Yang sempat kemarin viral, cuman si Roy itu menolak kalau nggak salah ya. Iya, Betul benar. nggak sih? Dia menolak karena alasan katanya sekolah tidak menjamin masa depan lebih sukses. Iya, ya kan? Pengen fokus. Dan pengen fokus bekerja aja ngebantu orang tua. Iya, benar kan? Dan bikin konten gitu. Juga ya? Nah, gitu. Ya, gitu. Kayaknya itu kiblatnya Deddy Corbuzier ya. Bisa jadi. Kelas gedor. Pas jedar gitu. Sekolah kagak penting gitu. Jadi Tapi dia sekolah nolong. menurut lo penting nggak sih? Menurut gue penting. Ya itu Deddy yang ngomong, dia sekolahnya berapa? S3 coy. Orang aja yang nggak tahu, gak tamat mungkin secara konten kasarnya, kok jadi ngomongin sana ya? Secara konten kasarnya, ibaratnya, sekolah gak penting gitu. Tapi yang ngomong itu sekolahnya tinggi juga, Tinggi kan? S3, Gitu. psikologi lagi. Psikologi. Parah. Oke, lanjut lagi nih ke sini. Terus berapa banyak ya yang ditawarin beasiswa sama Menteri Kemenrekraf Sandiaga Uno ya? Sandiaga Uno. Nah, si Bonge Si juga Bonge. Oh, si Bonge juga ditawarin beasiswa. ditawarin. Dan kalau gak salah Bonge mah nerima ya? Nerima gak guys? Nerima nggak sih? Bonge? Gak tahu. Nggak. Oke, nggak apa-apa, kan kita setengah-setengah. Oh iya. Nggak apa-apa. Setengah ya? Iya, setengah-setengah. Jadi silakan cari di rumput tetangga, halaman Rumput tetangga, dan tetangga gitu. teras tetangga. Teras tetangga. Pokoknya itulah yang ditawarin ya. Yang beberapa ditawarin. Selain itu, Rod, Apalagi? banyak. Banyak. Masih ada. Dijadikan ajang konten
YouTuber, Betul. TikTok. Lo sadar gak itu si JJ sekarang masuk ke YouTube mana Betul. aja? Kemarin tuh gue sempat lihat YouTube kan. Nggak sengaja juga itu kalau nggak salah di YouTube-nya siapa sih, si Raffi Ahmad ya kalau nggak salah ya. Oh iya, Ada tuh. Mbak Imbong udah Mbak Imbong jelas. udah jelas gitu kan. Raffi Ahmad ada? Nggak tahu Wih, juga keren sih. sih. Yang udah pasti mah si apa? Mbak Imbong. Enggak, yang kembaran si JJ itu siapa? Oh itu Si Puji. Nah, Iya si Puji ya, sampai benar-benar. diajak collab sama si Betul. Puji. Terus kan katanya mirip kan. Terus Ria Ricis. Oh iya, maksud gue bukan Raffi Ahmad tapi Ria Ricis. Ria kalau di YouTube channelnya Ria Ricis si JJ-nya kan si JJ itu berasal dari latar belakang keluarganya yang emang kurang, ya, dan kurang baik lah hubungannya. Nah, di YouTube channelnya Ria Ricis itu katanya JJ akur kembali kepada keluarga. Kembali kepada keluarga. Gitu. Tapi nggak tahu lah ya, Nggak tahu. pada kenyataannya seperti Itu apa. konten atau Itu bukan konten nggak atau tahu bukan, juga gitu gitu. kan. Semoga aja beneran. Betul. Nah, selain itu pemerintah jadi ikut resah kayaknya. Iya, betul. Karena betul. saking banyaknya yang buat mungkin karena itu ngeganggu lalu lintas Iya, kan. betul. Jadi Tapi kalau misalkan si Fashion Week-nya itu nggak di Zebra Cross, mungkin sampai sekarang masih tetap masih bisa tetap ada, dilakukan kan? gitu. Itu dilakukan. Yang jelas per tanggal 31 Juli, Citayam Fashion Week resmi ditutup Wah, katanya. serius? Serius? Kalau nggak salah, cek lagi aja di rumput tetangga. Enggak, maksudnya bukan kayak gitu. Jadi maksudnya gue belum pernah ngerasain ke sana gitu loh. Oh iya, harusnya kita malam minggunya ke sana dulu ya, Gitu. ngerasain. Gimana sih sensasinya? Harus ngerasain gimana sih sensasinya kita catwalk di Iya. Zebra Cross Di Zebra dan juga Cross. disaksikan dengan para Banyak orang, di sana, fotografer gitu. juga di sana kan. Kira-kira lo kalau ke sana mau pakai gaya mana? Kan tadi aja udah mentok gitu. Kalau menurut gue sih karena mungkin itu kan mengekspresikan kepribadian mereka masing-masing seperti itu kan. Kalau gue mungkin dengan style yang seperti ini aja. Karena kan tidak semua Itu style itu loh yang jadi MC yang pakai oh iya, bisa yang pakai itu, yang ada tuna yang itu. gitu kan gitu. Wadikam. Batur suwun. Itu Jawa itu Jawa. Sunda. Hatur nuhun. Hatur nuhun, iya bener. Ke sana. Nah, terus yang paling bikin heboh sih dari semuanya menurut gua pendaftarannya Haki oleh Mbak Imo. Nah, itu tentunya yang menjadi pusat perhatian Iya. semua kalangan sampai Komentarnya banyak banget. betul, sampai kemarin tuh karena kan gue kan nge-follow Pak Ridwan Kamil. kan, Ya, itu bener. sampai benar-benar mencari perhatian ketika Kang Emil itu memposting salah satu Beritanya. berita, mungkin itu bisa dikatakan pesan terbuka mungkin Ya, buat pesan terbuka, Mbak bener. Iwong. Ya. Dan gue juga itu sempat baca loh Ci, dan juga komentarnya benar-benar. Sama. Gue juga ikut komentar malah. Oh, ikut Iya, komentar. ikut komentar di. Kalau gue nggak berani sih. Ya. Kalau gue nggak komentar. Kalau gue cuma cukup nge-like aja gitu. Nge-like aja, tapi baca kan nyimak. Baca. Nah, gitu. Baca. Dan ya maksudnya pendaftaran Haki itu yang bikin mungkin orang gremetnya karena atas nama PT Tiger Wong Iya. Entertainment. Jadi atas nama perusahaannya si Mbak Imong Si Mbak sama Imong Paula gitu. gitu. Dan ya gue emang respect sih sama pesan terbukanya Pak Ridwan Kamil gitu betul. bahwa meskipun pada dasarnya itu ada beberapa pro kontra banget ya. betul. Masih tetap ada yang berkomentar, Anda sekolah kan Pak? Gitu. Ih, gila ya gue wih, berani Sekelas sih. gubernur loh. Sekelas gubernur anjir dikatain kayak gitu. Iya, Pak Anda sekolah kan gitu. Bisa nggak ngomongnya di belakang? Betul. Bukan pesan terbuka dong. Gitu. Dan ya untuk pesan yang disampaikan Pak Ridwan Kamil kan kurang lebih tentang bahwa fenomena yang terjadi di Citayam itu sesuatu yang organik gitu. Ya, jadi yang instan yang dilakukan oleh anak muda ya kalau bisa pemerintah jangan terlalu ikut ngatur. Betul. Jadi biarkan mereka mengekspresikan keseharian mereka seperti Iya, benar ya. Dan orang-orang yang bisa dikatakan udah punya figur, ada Udah kekuasaan, punya, betul. segala macam, jangan terlalu selalu ikutlah gitu, ikut andil. Dan ya karena menurut gue ini ya kalau misalkan segala inovasi kan bisa dibilang itu sebuah inovasi kan. Sebuah inovasi terus diikutin oleh
regulasi yang terlalu mengikat gitu, inovasinya akan mati sendiri gitu. Kadang gitu. Tapi menurut gue mungkin kenapa ditutupnya Citayam Fashion Week itu karena mungkin fashion show-nya itu di Jibrak. Iya, betul. Tapi kalau misalkan di tempat lain. Betul, di tempat kalau misalkan di lapangan atau misalkan disediakan apa gitu. Tapi tetap yang ikut andil di sananya itu hanya orang-orang yang di sana gitu loh. Iya. Jadi bukan teman-teman kalangan selebriti atau artis atau para pejabat. Kayaknya sampai sekarang masih tetap dibuka. Tapi sebenarnya alasan si Mbak Imbong Betul? ingin mendaftarkan Haki gitu, kesana juga sebenarnya. Jadi dia pengen karena suatu saat nanti pasti ini ada ancaman nih gitu. Nah, betul. Ada ancaman buat si anak-anak remaja itu kan. Semuanya kan belasan tahun kan usianya rata-rata gitu. Si JJ kan itu 16 tahun 16 gitu. tahun, ya. Terus ada yang si bocah itunya Iya, baru 14 tahun gitu. benar. Jadi pengen nantinya katanya ini sebenarnya kan ditanyakan sama si Denny Sumarko. Ini sebenarnya lo alasannya apa? Mau dibuat apa gitu? Sampai didaftarkan Haki. Katanya nanti mau dibuatkan event di Sarina. Nah, seperti itu. Di Sarina, Sebetulnya sih, gitu. menurut gue pribadi ya, langkah atau misalkan ini dari Mbak Imbong itu tidak salah. Cuman mungkin setiap orang itu kan beda pandangan ya. Beda pandangan, kadang juga mengekspresikan, oh Mbak Imbong tuh kayak terlalu ikut campur. Mungkin maksud dan tujuan dari Bang itu seperti itu. Supaya Citayam Fashion Week ini benar-benar masih ada sampai sekarang. Dan tentunya tidak mengganggu fasilitas umum. Seperti Iya. kan yang jadi permasalahannya kan itu kan fashion show-nya kan di Zebra Cross kan. Di Zebra Cross. Pada saat lampu merah mungkin ya. Mm-mm. Kayak gitu. Itu cuma ya menurut gue nih ya. Iya benar gak salah, gak tahu juga sih ya benar salahnya. Cuma ngelihatnya kurang tepat dan terlalu buru-buru gitu. Betul. Terlalu buru. Jadi gue ngelihat tindakan kayak apaan sih Mbak Imung kok tiba-tiba kayak ngambil keputusan di saat emosinya lagi, wah ini momen nih. Nah kayak gitu. Walaupun emang dari segala niat baiknya dia gitu, misalkan kepedulian kepada teman-teman yang ada di jalanan gitu. Itu terlalu terkesan ya dia awalnya kan ngonten ke sana, awalnya kan ikut ngonten ke sana gitu. Terus kayak kita kan tahu sendiri latar belakang istrinya Betul. modeling Iya, gitu. Jadi modeling juga. terkesan warga ngerasainnya ya, gue ngerasainnya sebagai warga yang emang normal gitu. Kayak ngerasainnya wah kayak mau ngambil momen nih atau misalkan kekayaan Kayak ada gajah di balik batu gitu loh. Iya gitu. Dan ya mungkin itu juga yang bikin para netizen termasuk misalkan Bapak Ridwan Kamil juga menyampaikan keresahannya kayaknya gak perlu deh, gak harus, emang kenapa sih harus diambil hak ciptanya secepat itu gitu. Mungkin sih si Mbak Imbong tuh berpikir karena itu benar-benar mengganggu area fasilitas umum, jadi dia bertindak secepatnya sebelum Citayam Fashion Week ditutup. Oh gitu ya. Gitu. Kalau pandangan gue sih, Pandangan lo ya. pandangan gue seperti itu. Jadi si Mbak Imbong tuh karena mungkin si istri juga pernah merasakan gimana di dunia model, biasanya kan seperti ini gitu kan. Tapi pada kenyataannya si Citayam Fashion Week ini melakukan fashion show di area Zebra Cross yang pada dasarnya itu area buat istilahnya buat area lalu lintas lah. Iya. Dan itu pada saat lampu merah. Ya, kadang nggak lampu merah tapi emang minta, nggak mungkin ya ditabrak dong. Minum dulu dong. Minum dulu dong. Kayaknya udah. Soalnya kayaknya lo udah. gue ngedenger ada beberapa emang katanya request sama penjaga di sananya, bukan penjaga apa sih PP-nya lah gitu. Iya. Boleh gak Pak minta waktu? Oh, boleh 2 menit ya, kayak gitu. Tapi ya lama kelamaan kan juga karena tidak terkendali. Betul. Benar-benar banget nggak terkendali. Tidak terkendali. Akhirnya pengguna lalu lintas benar-benar marah juga gitu. Yang sampai akhirnya kan pemerintah bertindak ditutup gitu. Nah tapi Rod, menurut lo nih Gimana? dari semua konflik yang terjadi dengan fenomena Citayam ini gitu, menurut lo dari segi keputusan pemerintah menutup dan juga tindakan beberapa para kreator dan juga sebagai tokoh publik nih kayak Pak Ridwan Kamil, Sandiaga Uno gitu, menurut lo gimana tuh menyikapi fenomena ini yang terjadi? Yang pertama, gue sebetulnya respect ya sama Mbak Imbong. Oke. Jadi istilahnya gue ngedukung tindakan Mbak Imbong. Cuman yang kurang ngedukungnya itu gue ketika dia istilahnya tidak ada
koordinasi terlebih dahulu mungkin ya. Ada tahu? Oh ada? Dia Ada. sebelum jadi booming dia tuh udah manggil beberapa si maskotnya, maskot 4 orang itu dipanggil ke rumahnya Mbak Im Wong. Udah ada gitu. Udah ada. Ya mungkin bertujuan takutnya si catwalk yang di area Jebrak dulu takutnya ditutup. Iya. Gitu. Dan gue pun memahami, maksudnya dalam artian pandangan gue kepada Mbak Im Wong seperti itu. Dan kenyataannya sekarang karena masih dan kenyataannya sekarang ditutup. kita yang karena mungkin mengganggu area umum juga seperti itu. Oke, terus kalau yang dari yang lainnya? Kalau yang lainnya sih aman-aman aja. Kalau menurut lo keputusan pemerintah menyikapi fenomena ini tepat apa enggak sampai memutuskan untuk ditutup gitu? Kalau menurut gue pribadi tepat sih. Kalau menurut gue pribadi, kenapa? Karena kan untuk mengekspresikan para si orang-orang di sana itu kan tidak harus di area zebra cross kan. Karena kan itu pertama mengganggu penggunaan jalan juga. Mengganggu area lalu lintas juga. Takutnya kan kalau pemerintah itu kan suka berpikir lebih jauh mungkin ya. Takutnya dengan adanya seperti itu acara yang seperti itu nanti ditiru bukan hanya di SCBD doang. Misalkan kemarin kan gue beberapa daerah emang udah diikuti. Gitu kan. Di Sukabumi juga kemarin gue udah lihat itu di area Jebras juga ada Fashion Week kayak gitu. Di Bandung juga kan. Tapi dihujat karena mungkin itu mengganggu area jalan juga. Makanya kalau menurut gue pribadi, keputusan pemerintah saat ini, kalau menurut gue pribadi atau kalau menurut lo gitu kan. Kalau menurut gue pribadi tepat sih. Coba kalau misalkan bisa nggak sih kira-kira untuk Fashion Week tetap digelar untuk mengekspresikan orang-orang yang ada di sana, tapi jangan di area Zebra Cross. Kayaknya bakal lebih. Tetap Jupiorenya bakal kerasa. Gitu. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue nih, gue pengen menyikapi dari fenomena awalnya dulu yang para remaja ini loh. Betul. Jadi para remaja dari keempat kawasan itu, Citayam, Sudirman, Bojonggede dan juga Depok gitu. Mereka udah bisa melakukan suatu hal yang lebih mengekspresikan diri gitu. Gue ngerasa apa yang mereka lakukan itu bisa menjadikan harapan untuk jadi kesannya harapan untuk bisa ada masa depan nih. Betul. Jadi buat anak-anak jalanan yang sekarang kita kenal misalkan hanya sekedar ngamen, nongkrong-nongkrong, kan? mabuk-mabuk gitu. Balapan. Balapan gitu atau nyopet segala macam. Iya kan? Iya kan? Kan ada sekolahnya gitu. Iya, Kan betul. ada kan? Ada sekolah copet di jalanan ada. Cuma nggak diformalkan, bahaya kalau diformalkan kan non formal itu sekolahnya dan mungkin dia nggak tahu, biasanya suka dicopet hatinya gitu. Iya, nyopet hati kagak, dicopet hati nggak tahu juga. Oke. Itu jadi sebagai harapan bahwa ada semacam masa depan buat si remaja-remaja yang di jalanan gitu. Setidaknya kan dari yang gue tahu nih ya, ketika mereka melakukan Citayam Fashion Week ini gitu, pelaku ekonomi yang di sana yang tadinya penghasilannya 350.000 per hari, setelah ada ajang Fashion Week itu menjadi 700.000 minimal sehari. Gila. Income-nya tuh tepuk tangan kan jadi secara tidak langsung meningkatkan ekonomi para pedagang yang ada di situ juga. Dan tidak jarang orang-orang ada remaja itu yang pada tampil fashion show itu gitu, mereka tuh diminta buat konten collab sama beberapa creator dan juga YouTuber, dan itu dapat uang. Betul. Bahkan sampai ada yang ditanyakan awalnya gak sih, Jeje ditanya bisa gak buat konten gitu, boleh, ada yang bayar, ada yang 100.000, ada yang 50.000, kan lumayan kan. Jadi ada sumber uang yang emang tapi modalnya tuh lebih kayak mengekspresikan, berani perform, kayak Ruang Anak Desa. Berani perform gitu. Jadi gue salut gitu. Nah cuma yang gue ingin kayak greget nih ya, keputusan pemerintah menutup Citayam Fashion Week ini gitu, tanpa memberikan solusi yang lain
itu yang gue kurang tepat gitu. Sama yang tadi lo khawatirkan gitu. Kalau menutup di area zebra crossnya ya kita setuju gitu. Karena memang itu mengganggu lalu lintas. Tapi di negara Jepang awalnya kan si Fashion Week ini sampai dikomen oleh warga Jepang gitu. Serius gitu. Di Twitter tapi kan di Twitter biasa kan. Di Twitter argumennya kenceng-kenceng. Katanya apa yang terjadi di Indonesia ini mirip yang terjadi di Jepang pas saat Harajuku. Jadi Harajuku itu ya semacam Citayam Fashion Week itu. Jadi orang pada fashion show dengan gaya-gaya yang nyentrik gitu. Dan itu benar-benar di Harajuku tuh sampai akhirnya pemerintah Jepang di sana memutuskan untuk menutup jalanan itu setiap weekend. Menutup khusus untuk kreasi para remaja-remaja yang ada di Jepang gitu. Dan lo tahu setiap orang yang berlibur ke Jepang kemungkinan bakal ke sana setiap weekend ya. Ke Harajuku. Nah, pemerintah kalau bisa mengambil situasi ini dengan baik dengan memberikan solusi gitu. Hasilnya juga apakah itu menghasilkan income? Jelas, itu menghidupkan ekonomi gitu. Karena secara tidak langsung jalanan itu juga menjadi pusat hiburan wisata. Bisa jadi ikonik juga kan? Betul, ikonik. Jadi ibaratnya kalau ke Jepang pasti nih datang ke sana gitu. Nah, kalau ke Citayam pasti nih. Gitu. Kalau ke Jakarta mesti nih ke Citayam nanti weekendnya. Nah, yang gue sayangkan kenapa sih pemerintah gak bisa memberikan banyak wadah loh, banyak ruang gitu. Ini suatu kemirisan juga, ibaratnya pemerintah tuh selalu membuat bangunan tanpa kurang melihat bahwa potensi di Indonesia tuh sangatlah banyak gitu dan luas, dan coba deh kasih ruangnya gitu. Kita itu butuh ruangnya kadang. Betul. Gue pernah bikin konten kan gitu. Orang Indonesia itu bukannya gak pada kreatif, tapi kurang duit, kurang ruang, kurang fasilitas. Terus apa lagi? Kurang asetnya gitu. Jadi kalau kreativitas mah kita tuh banyak sebenarnya. Indonesia tuh banyak banget yang kreatif gitu. Kan termasuk anak desa juga ya. Termasuk mungkin anak-anak yang di jalanan itu juga pasti otak-otaknya kreativitasnya banyak gitu. Jalan mereka bisa melakukan sesuatu pun gitu. Nah, yang gue harapkan harusnya pemerintah juga memberikan solusi, jangan langsung mengkat gitu. Kasian kan jadi si JJ jalan-jalan sendiri. Ya udah jalan-jalan di ruang anak desa aja. Tapi dia sekarang udah naik mobil. Udah kayak mendadak udah jadi selebriti. Keren. Gitu. Nah, jadi gue berharap sih nanti ada keputusan lanjutan supaya bisa. Amin. Supaya anak-anak jalanan di sana itu tidak sampai di situ aja mengekspresikan kreativitasnya. Betul. Ya jadinya punya ruang lah gitu. Betul. Karena gini, kasihan soalnya branding yang selalu melekat dalam di remaja anak-anak jalanan itu pasti gelap terus kan? Betul. Gelap terus. Dan orang-orang tuh berekspektasi anak-anak jalanan itu tidak jauh dari kata bener lah mungkin. Iya, betul. Stereotipnya selalu buruk aja gitu. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa mengasih ruang yang lebih dengan catatan pemerintah lebih peduli gitu merangkul, karena ya lo sadar sendiri kan anak jalanan di sana ternyata pada di bawah umur dan mereka kebanyakan berhenti sekolah gitu kan, kasihan gitu. Betul. Jadi wajar aja mungkin mereka melakukan di zebra cross, terus dampak lebih lanjutnya bisa memunculkan attitude yang kurang baik kan, sampai si Jiji marah-marah gitu kan. Itu kan karena kreativitas juga tidak didukung oleh pendidikan, ya kan? Betul. Kalau misalkan pemerintah ikut andil, mungkin selain menyediakan wadah gitu, mereka juga bisa membantu anak jalanan lebih terarah, kan? Jadi maupun dari secara sikap dan juga mentalnya, mereka agak sedikit terarah nih gitu. Karena menurut gue bahaya juga kreativitas kalau tidak didukung oleh ilmu dan juga attitude. Bahaya. Siapa tahu juga kan setelah adanya Citayam Fashion Week ini kan nanti merubah mindset anak-anak jalanan di sana, karena setelah
dengan adanya itu mungkin dari kata yang lo tadi bilang kan income-nya bertambah. Betul. Jadi dia pun berpikir, oh anjir ternyata bisa dapat gitu karir kan. gitu kan. Jadi selain mengekspresikan kreativitas juga dia akan merubah mindset mereka tentunya untuk betapa pentingnya sih pendidikan itu. Kreativitas tanpa dibandingin dengan pendidikan itu tidak Ya, akan balance. betul gitu, benar-benar. Gitu. Jadi keputusan si Roy Heeh. menolak beasiswa karena bilang pendidikan tidak penting itu gitu, gak terlalu merembet, Nah. karena pasti pemahamannya setengah tuh. Iya. Kayak informasi kita setengah-setengah. Setengah-setengah kan. Nah, ya juga. Makanya kalau setengah-setengah silakan Gali lagi, mesti digali lagi. Di mana coba? Di rumput tetangga. Di rumput tetangga. Kalau nggak di rumput tetangga? Dapur tetangga. Enggak. Di teras bisa nggak? Bisa, asal jangan di kamar tetangga. Bahaya. Gila, anjir. Bahaya. Itu yang kagak boleh. Oke, itulah ya berarti untuk updatean tentang Citayam Fashion Week. Week gitu. Keren. Dan yang lo tahu nih ya, Ya. tadi kan lo memberikan jadwal kan buat gue kan. Ya. Ada Rod ini minggu kali ini kita akan membahas tentang Citayam Fashion Week. Ya. Dan lo nggak bakalan percaya, gue seharian searching di YouTube, di TikTok, di Instagram tentang Citayam Fashion Week. Gila nggak tuh? Serius. Serius? Mabuk Gue informasi dong. Makanya sekarang gue ada wali lo. Selebel. Keren kan? Bener. Tapi gue juga sampai mabuk banget, sampai karena emang bener-bener setanah air heboh gitu. Heboh banget anjir. Tapi ada gila. satu konten creator yang emang bikin konspirasi tentang Citayam Fashion Week. Wah, serius? Bener. Itu atas nama akun siapa ya, lupa lagi. Siapa ya, Bal ya? Ada yang tahu? Pokoknya bagus banget. Ya, jadi ibaratnya semua hal yang ada di Citayam Fashion Week dia bikinkan konspirasi. Katanya janji jiwa itu berasal dari janjinya presiden. Karena lo tahu kan di Jalan Sudirman ada foto presiden katanya. Ada foto presiden. Ya, terus yang datang ke sana banyak yang pakai style Erigo. Itu Erigo. singkatan dari RI Go. Kok ada content creator Ada yang gitu kan. konspirasinya keren gitu. Keren. Dari konsepnya, Iya. dan idenya juga luar biasa. Nyampe banget gitu. Dan ngomongin fenomena ini, sebenarnya Ruang Anak Desa juga mau bikin event ini gitu. Wah? Iya, kemarin Serius? kita udah mau guys bikin yuk fashion show-nya, fashion show alun-alun fashion show gitu. Gitu. Cuma ya mungkin nggak di jalanan, Nggak di jalanan. kan, tapi Jadi di ada alun-alunnya, space itu khusus. kan di alun-alunnya, atau enggak kemungkinan nanti pas saat Ruang Anak Desa mau ngadain event. Wah, serius? Serius dong, event Pesta Barudak Rakyat tanggal 21 Agustus. 21 Agustus. Itu rame banget, Rod. Rame banget. Rame banget kan? Ada mulai dari opening ceremony. Ada apa lagi? Opening ceremony-nya itu menampilkan beberapa perform dari para penari dan juga pemusik. Kalau boleh tahu tuh anak-anaknya dari SCBD apa dari desa khusus gitu? Dari desa Dari khusus. desa dong, ya? Iya. Enggak dari SCBD. Karena soalnya perform khusus barudak desa gitu. Tapi kalau bisa dipanggil ke sini boleh juga. Boleh lah. juga lah Boleh ya. juga lah ya. Numpang teras sedikit ya. Numpang ya. Numpang. Masa sih Ria Ricis aja numpang kita kagak? Kagak gitu kan. Di dunia tidak yang tidak mungkin. Iya benar. Gitu. Terus selain itu ada juga nanti berbagai perlombaan pesta rakyat. Keren. Kaleran, Kalau ada? ada kaleran, jalan santai dan juga kaleran wah itu bakalan seru banget sih. Ada DJ juga nantinya. Kirain di Cibon remake gitu. Bukan, ada DJ Oh, khusus DJ. dari Barudak Desa juga Gitu, gitu. keren, luar biasa. Lagu bertanah air. Mantap. Keren. Dan malamnya bakalan ada pementasan seni banyak banget mulai dari musikal, drama musikal, terus juga ada nanti penampilan khusus dari Ruang Anak Desa. Keren, luar biasa. Ada tuh, ada yang nyiptain lagu. Wah, serius? Coba, Iqbal Ramadan. Iqbal yang Artis, ya benar artis. CGR. Iya, mungkin Dilan? iya. Si Dilan. Oke. Bukan, cuma kebetulan di Ruang Anak Desa ini ada host Ada yang host. emang namanya sama kayak Sama. Iqbal Ramadan Iqbal gitu. Ramadan.
Yang bedanya rezekinya doang. Belum, tapi nanti Belum, sama. belum. Amin, bisa amin, loh, amin. bisa lebih, bisa loh. Bisa lebih dia. Soalnya sama, performnya sama gitu. Dunianya tuh sama gitu di musik, acting, host Wah, juga. Iya. serius? Serius, lo nanya serius mulu, mau diseriusin? Gue udah diseriusin. Gue yang nyeriusin malah. Iya. Oke, BTW kembali lagi ya. Mungkin untuk di SCBD itu kan bukan mengangkat sih, kayak mengekspresikan orang atau anak-anak jalan yang ada di sana. Tapi Iya. kalau untuk di pesta rakyat, Iya. kita memberikan ruang untuk mengekspresikan para barudak desa yang Betul. ada di desa. Iya, Pajamparan Pajamparan. Kalau boleh tahu nih ya, Yuh. kalau boleh tahu nih ya, Ci. Emang nanti pada saat acara itu, apakah kita hanya mengikuti acaranya saja atau misalkan ada berbagai hadiah menarik atau kayak gitu? Ada dong, ada Serius, door lo? prize. Ada? Serius, gue bilang serius. Ada? Ada. Ada? Ada. Keren, Ada. anjir. Dan berbagai hadiah yang bisa sampai 8 juta. Sampai 8 Total Gila, 8 gede juta. banget ya. Gede banget. Pokoknya makanya buat Bardes yang belum daftar, daftar sekarang juga, ikutin perlombaannya, saksikan, ramaikan. Linknya ada di sini ya. Iya. Di bawah. Nah, di sini. Boleh datang 8 langsung juta ke bukan 80 juta ya? 8 juta. Oh, Tapi 8. tahun depan semoga aja bisa 80 Amin. juta. 80 juta itu untuk Hadiah. hadiah. Total Keren. hadiah. Heeh. Semoga aja ya. Amin, 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 gitu amin. ya. Ini yang terbaik buat ruang anak desa. Oke, ya udahlah gitu ya untuk berita update. Di episode kali ini, Ya, Citayam Fashion Week. Citayam Es- Citayam Fashion Fashion Week. Week. Fashion. F. Fashion. Bukan passion. Fashion. Fashion ya. SCBD. Ingat SCBD. SCBD. Sudirman. Bisnis. Sudirman Central, Business District. Distrik. Jadi bukan Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Bukan. Gitu. Tapi khusus untuk para Citayam Fashion Week, SCBD itu ya Iya. itu orang-orang yang berasal dari keempat wilayah itu. Silakan dong. Oke, semoga bisa mendapatkan beberapa informasi Betul. yang bikin sedikit paham, biar nggak terlalu gagal paham menyikapi fenomena yang sedang terjadi, ya kan? Kita nggak tahu nih ini fenomenanya berhentinya sampai kapan, Betul. ya. Tapi semoga aja kita nanti bisa main ke sana dengan menikmati gitu. Menikmati ya. Gimana sih ya? Gimana sih Di fashion-nya? SCBD itu kayak gimana? Iya, gitu. Walaupun nggak di sana lokasinya, nggak di Zebra Cross. Ke SCBD sambil bawa ini. Goresan tinta. Gonci. Gue Rodi, sampai berjumpa lagi di Ruang Update di episode yang selanjutnya. Berikutnya. Berikutnya. Oke, thank you Red. Siap. Thank you Yang Tru. Terima kasih banyak.